Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RSM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Rumah Sakit Jiwa HB Sanin Padang. Ada di sini Pak Agus dan ada Bu Eni. Dan juga saya didampingi oleh Kepala Bidang Penunjang Bapak Taufik Hidayat. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang santai Pak, seputar kunjungan studi banding dari Rumah Sakit Jiwa ke Rumah Sakit Dr. Aman Mukhtar Bukit Tinggi. Dan kebetulan pada kesempatan siang ini studi bandingnya berkisar tentang pelayanan penunjang di Rumah Sakit Dr. Aman Mukhtar Bukit Tinggi. Mungkin yang pertama pada Pak Agus, ya, bagaimana kesan Bapak jika melihat sektor-sektor yang Bapak dan rombongan perhatikan di Rumah Sakit Dr. Aman Mukhtar Bukit Tinggi pada saat ini? Terima kasih Dr. David. Selamat siang para pemirsa semua di mana Anda berada. Saya Agus Purwanto dari Rumah Sakit Jiwa HB Sanin Padang. Dalam hal ini melaksanakan studi tiru di Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Dalam hal ini kami sudah melaksanakan peninjauan lapangan di instalasi gizi, kemudian instalasi IPS, kemudian IPM, instalasi IFM, kemudian IPAL. Jadi selama peninjauan ini memang banyak sekali ilmu dan mindset kami yang selama ini di dalam Rumah Sakit Jiwa kurang, sekarang sudah terbuka setelah melihat peninjauan lapangan ini Pak David. Yang pertama tentu di gizi. Jadi memang pelayanan di gizi sangat-sangat penting untuk rumah sakit, karena di situ menyangkut pengolahan makanan yang akan didistribusikan kepada pasien-pasien kita. Ya. Jadi memang bagaimana higiennya, bagaimana pengadaan bahan makanannya, bagaimana ketepatan waktu distribusi, karena disitulah terletak dari pelayanan gizi. Kemudian kita lanjut ke IPS ya. IPS. Ada IFM dan IPS. Ada IFM dan IPS. Kalau kita di IFM memang peralatan-peralatan modern di rumah sakit RSAM sangat-sangat perlu SDM yang mumpuni ya Pak ya. Tidak sama dengan yang di rumah sakit jiwa. Walaupun secara teori memang semua mendapatkan teori yang sama, tapi dalam praktek akan berbeda. Jadi memang dibutuhkan inovasi-inovasi. Baik menyangkut pemeliharaan alat kesehatan dan cara pengadaan alat kesehatan. Mungkin teman-teman di RSAM lebih banyak ilmu untuk penerapannya, inovasinya, karena mungkin juga, peralatannya juga lebih komprehensif ya dibanding. Komprehensif, lebih banyak gitu. Jadi memang ilmu itu tidak harus di teori, ilmu itu memang harus dipraktek. Kita juga sendiri dari Rumah Sakit Jiwa sangat berterima kasih telah mendapatkan ilmu dari IFM. Ke Bu Eni, tadi sangat antusias saya lihat di IPAL ya. Bagaimana kesannya Bu Eni tentang IPAL, dan juga tadi mungkin kita singgah sedikit di laundry ya. Kalau untuk di IPAL sendiri itu pengelolaannya sangat bagus lah gitu. Terutama ada tentang pemanfaatan limbah seperti kompos, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian pengelolaan air limbah itu bisa dijadikan pupuk untuk penyiraman tanaman. Nah, itu yang mesti kita tiru untuk RSJ ke depannya. Jadi bisa kita manfaatkan. Intinya IPAL itu bukan cuma sekedar IPAL aja, tapi manfaatnya itu yang harus kita tiru, kita ambil untuk rumah sakit kami sendiri. Ya, kira-kira pantas ya Bu ya masuk top 99 ya? Ya, pantas sekali. Itu pengelolaannya sangat bagus.
Sangat bagus. Kemudian untuk di laundry juga sudah tertata dalam hal pengelolaan laundrynya antara infeksius dan non infeksius. Kemudian untuk yang paling terkesan oleh kami adalah di studio ini. Studio ini ternyata Pak. Iya. Belum punya. Ya, kami sangat mengharapkan kami juga bisa punya ini. Alhamdulillah. Jadi bisa direplikasi ini Bu. Ya, kebetulan juga sedikit promosi ini RSM TV ini adalah salah satu inovasi terbaru dari Rumah Sakit Dr. Rahman Mukhtar Bukit Tinggi. Kemudian kepada Pak Taufik, gimana sambutannya kepada teman-teman kita dari Rumah Sakit HB Saanin? Ya baik, terima kasih. Sebenarnya pengelolaan di bidang penunjang maupun di HB Saanin maupun di Ahmad Mukhtar pada prinsipnya sama. Ya. Cuma mungkin tadi seperti Dr. David bilang ada saudara tua, ada saudara muda. Mungkin saudara tua agak lebih banyak nih pengalamannya Mbak paling seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya pengelolaannya kebetulan yang ditinjau tadi oleh teman-teman atau Bapak dan Ibu kita yang dari HB Saanin itu adalah permasalahan yang hampir sama mungkin dari seluruh rumah sakit, tidak saja di HB Saanin, di kita juga KTP kita berusaha mencoba menata kembali seperti bagaimana mestinya gitu ya. Tapi tetap memperhatikan segi-segi aturan-aturan yang ada. Nah, mungkin harapan kita nanti ke depannya Bu, jangan sungkan. Kalau memang mau ditanyakan dipersilahkan. Seperti sekarang saat ini mungkin Ibu menganggap RSM-nya sudah bagus lah pengelolaan bidang penunjangnya. Bagi kami belum juga apa-apa itu Bu sebenarnya. Tetapi kami akan terus berbuat begitu. Sehingga benar-benar pelayanan penunjang medis ini benar-benar namanya penunjang, benar-benar menunjang nanti dari semua visi pelayanan yang ada di rumah sakit. Karena tujuannya mutu dan keselamatan pasien ya Pak Taufik ya. Tujuan utama kita kan mutu dan keselamatan pasien. Mungkin sedikit saya sampaikan untuk instalasi gizi, kita juga sudah berinovasi nih Bu. Kebetulan sudah diajukan juga namanya Kusimak namanya Bu ya. Kurangi sisa makanan pada anak. Jadi artinya selama ini pasien anak kalau melihat makanan itu kan jarang yang mau enggak mau makan karena tidak ada variasi-variasi. Nah, dengan adanya Kusimak ini kita bikin seperti misalnya nasi itu kita bentuk entah itu berupa bentuk Doraemon atau apa gitu, jadi sehingga ada minat anak-anak itu untuk makan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan dan kayaknya hasilnya lumayan signifikan. Iya, tadi kalau kita lihat rombongan HB Saanin sangat antusias di gizi ya. Ya, jadi begini Pak David. Memang kita sedang merenovasi gizi. Yang pertama tentu gas sentralnya. Gas gizi sentral. Rekomendasi Dokter David juga kemarin. Kita belum ada, sudah ada gas sentralnya, cuman tidak sesuai dengan standar. Kebetulan tadi udah melihat yang direkomendasikan oleh tim teknis seperti itu rupanya. Jadi memang kelihatan langsung barangnya itu seperti apa ya Pak ya. Ada sedikit perbaikan di mana letak kompornya, di mana letak alur mondar-mandir alur dari petugas maupun juga logistiknya tadi Pak ya. Logistiknya kemana ya? Iya betul. Itu Pak David, kami senang sekali tadi udah dengan nyata kan. Ini tempat mulai dari maintenance bagaimana proses alurnya, kemudian pemasakan, distribusi. Dan tadi pas siang hari ya Pak ya, langsung ada distributornya ya. Ya, ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Terima kasih banyak. Pak David. Iya, mungkin. Iya. Jadi lokus yang Pak Agus lalui tadi, mulai dari ada gizi, Kusimak, ada inovasi kami Kusimak. Betul. Kemudian ke IPA, ada di Laku 4GH. Nah, kalau bahasa Inggris 4GH berarti ya. Jadi limbah layaku for Green Hospital. Dan sampai ke sini terkesan juga ada namanya inovasi RSM TV. Kami berharap ya Ibu Eni dan Pak Agus dan seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit HB Saanin, ini kan kita kan saudaraan nih Pak. Kita siap untuk direplikasi direplikasi dengan bentuk lain,
dengan nama lain boleh-boleh saja. Namun nantinya apanya kan bisa jadi hasil replikasi akan jadi lebih baik daripada apa yang telah kami ciptakan. Dan kami pun juga akan berusaha untuk mengembangkan mungkin RSM TV versi sekian nantinya dan sebagainya, sehingga nantinya kerjasama ini akan semakin mantap. Dan satu-satunya tujuan kita adalah bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang jauh lebih baik, dan khususnya masyarakat Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Closing statement, Pak, silakan. Dilaku top. Wah. RSM TV? RSM TV mantap. Kusima? Top banget. WNI-nya lagi. Sekalian. Oh, sekalian ya. Copy paste dari Pak Agus. Cuma kami kesini ya intinya sangat puas lah. Alhamdulillah, Pertama, Ibu. Layanan pertama hadir direkturnya. Iya. Ya, intinya kami apresiasi itu. Kemudian dengan layanan di bawah jajaran direktur lah, sambutan yang pertama itu sangat berkesan bagi kami untuk bisa hadir lagi nantinya. Terutama keterbukaan direktur, silakan meniru, silakan mengambil apa yang ada sama kami. Nah, itu sangat kami mengucapkan terima kasih banyak. Karena apa? Mungkin ada beberapa dokumen yang sangat kami butuhkan, itu juga kami dapatkan dengan intinya kerelaan hati. Alhamdulillah. Jadi kami pun sebagai Ahlul Bait ini juga sangat berterima kasih atas kunjungannya, karena kunjungan silaturahim ini akan lebih meningkatkan hubungan kita sesama Civitas Hospitalia Rumah Sakit, apalagi kita satu induk ya, Pak Agus, Bu Eni, dan juga mungkin dari closing statementnya dari Pak Taufik ya. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Paling closing statementnya, semoga Habis Sainin bisa maju juga seperti RSAM begitu. Maju bersama itu akan jauh lebih bagus ya. Baik pemirsa RSM TV, bincang-bincang santai namun hangat, penuh keakraban ini akhirnya terpaksa saya tutup ya. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan pertama, mungkin dari lini-lini lainnya, Pak, dari lini pelayanan, kemudian dari sumber daya manusia, dan juga mungkin keuangan, kita bisa saling berkolaborasi antara dua rumah sakit yang satu induk, dan ini Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat. Saya Dr. David, mewakili RSM TV Kesehatan Sumatera Barat, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.